kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Amin. Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Kami senantiasa selalu amazed akan Engkau Tuhan. Haleluya, Engkau baik Yesus. Engkau baik Tuhan.
usah ku takut, sebab Kau sertaku. Kau usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami mau nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari jemaat katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Benar Tuhan, kami mau bernyanyi haleluya. Sebab Engkau yang selalu ada bersama kami. Kami menjadi tidak takut karena Engkau. Kami menjadi tidak bimbang karena Engkau Tuhan. Sungguh berharga kami di mata-Mu Tuhan. Terima kasih kami boleh menjadi tenang. Kami boleh menjadi damai semua karena Engkau Tuhan Yesus. Luar biasa Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kami ya Bapa bisa mengalami ketenangan dan kedamaian yang luar biasa dari dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami tidak takut apapun yang ada terjadi saat ini Tuhan. We speak to our soul that peace be still in you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan.
I don't wanna be afraid. I don't wanna be afraid. I don't wanna fear the storm just because I hear it roar. I don't wanna fear the storm. I don't wanna fear the storm. Peace, be still. Say the word and I will set my feet upon the sea till I'm dancing in the deep. Peace, be still. You are here, so it is well. Even when my eyes can't see, I will trust the voice that speaks. I'm not gonna be afraid, 'cause these waves are only waves. Oh, I'm not gonna be afraid, and I'm not gonna be afraid. I'm not gonna fear the storm. You are greater than its roar. I'm not gonna fear the storm. I'm not gonna fear at all. And peace, be still. Say the word and I will set my feet upon the sea till I'm dancing in the deep. And peace, be still. You are here, so it is well. Even when my eyes can say, I will trust the voice that speaks. Peace, peace over me. Let your peace come me. Let faith rise up, oh heart, believe. Let faith rise up in me. Come on, just say it. Let our faith rise up. Let faith rise up, oh heart, believe. Even when you don't believe it, just say it. Speak and declare. Let faith rise up. Let faith rise up, oh heart, believe. Let faith rise up in me. Let faith rise up. Let faith rise up, oh heart, believe. Let faith rise up in me. Peace, 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 peace. Say the word and I will, and set my feet upon the sea until I'm dancing in the day. And peace, peace, still, and you are here, so it is well. Even when my eyes can't see, I will trust the voice that speaks. And peace over me. And peace over me. Jesus, oh, let our faith rise up. Let faith rise up, oh heart, believe. Let faith rise up in me. Let faith rise up. Let faith rise up, oh heart, believe. Let faith. Mari jemaat Tuhan katakan, let faith rise up. Let faith. Yes. Oh heart, believe.
rise up. Rise up, oh heart, believe. One more time. Jesus, let faith rise up. Let faith rise up. Oh heart, believe. I believe in you, Lord. Let faith rise up. Oh heart, believe. Let faith rise up in me. Peace be still. Peace be still. Make the world and I will set my feet upon the sea till I'm dancing in the air. And peace be still. Lord, he's so it is well. Even when I am in the sea, I will trust the voice that speaks. And peace, peace over and peace be still, even when, and I will set my feet upon the sea till I'm dancing in the deep. Peace be still, you are here, so it is well. Even when my eyes can see, I will trust the voice that speaks. Peace, peace over me. Oh, peace, peace, peace over GBC. I speak peace to you. Peace, oh peace, peace over Jakarta. Oh, I speak peace, speak peace, peace, peace over Indonesia. Yes, amen. Hallelujah, hallelujah, Jesus, peace, always peace in my heart, 'cause you are with me, Lord, 'cause you are with me, Lord. I'm always peace, peace in me, 'cause you are always there for me. Thank you, Jesus. Oh, Jesus. Even when I don't believe it, even when I am fearful, you are always there for me, Jesus. You kiss my fear goodbye. You kiss my doubt goodbye, oh Lord Jesus. Oh, I am whole in you, Lord. I will not be afraid. I'm not gonna be fearful, Jesus, 'cause you are with me. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Iralalabashe, rantanamasandaramase, larabashe, sheker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 
worship Him in the Spirit, for He is worthy, He is worthy, He is worthy, He is worthy to be praised. He is worthy to be praised. Hallelujah. Kami percaya, Jesus.
segala nama Tuhan Yesus. Amin. Kau bertata atas gerejamu sebagai Raja. Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Haleluya. Bless you Jesus. Shalom saudara sekalian, selamat pagi. Saya Pastor Yudi Gumanti dan pada hari ini kita bersama-sama umat di seluruh dunia kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, yaitu di Indonesia dikenal dengan nama Paskah. Dan saya berdoa bahwa setiap hari kita diberikan kesehatan dan kekuatan senantiasa daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri, dan saya berdoa Shalom daripada Tuhan Yesus Kristus ada pada diri saudara. Dan kita dihadapkan pada satu situasi di mana orang tidak peduli. Apapun background-nya dari ras, agama, perekonomian, latar belakang, apapun kita harus diam di rumah masing-masing. Dan kita harus berjalan sebagaimana perlunya, sebagaimana kita harus berjalan seperlunya saja. Dan kita juga sebagai gereja juga kita mendukung pemerintah kita untuk melakukan social distancing dengan beribadah online, saudara. Dan pada hari ini kita juga bisa meringankan beban daripada para dokter maupun para perawat dengan kita tidak melakukan perkumpulan demi perkumpulan, melakukan social dan physical distancing. Tetapi pada saat yang bersamaan, saudara, kita masih juga dapat berpartisipasi di dalam donasi. Kita bisa membantu kawan-kawan kita yang saat ini sedang menangani wabah corona yang ada di Indonesia, dan kita salurkan kepada yayasan-yayasan yang membutuhkan, saudara, dan membutuhkan untuk penyaluran, untuk alat-alat bantu, untuk alat-alat kesehatan, sembako maupun yang lain-lain, yaitu melalui program GBC Tanggap Wabah Corona. Apabila saudara-saudara juga ingin berpartisipasi dalam program ini, saudara dapat memberikan sumbangan saudara yang nanti akan disalurkan kepada Yayasan Cinta Terang, di mana yayasan ini juga bergerak dalam bidang kemanusiaan untuk membantu dalam memberi makan, kemudian menolong saudara-saudara kita dengan sembako dan lain-lain. Dan saudara-saudara, bahkan ada kesaksian dari istri saya sendiri, di mana dia mendeklar melalui supply untuk sembako. Dan kadang-kadang kita juga nggak mudah untuk bisa mendapatkan hal ini, tetapi somehow saya nggak tahu bagaimana caranya pada saat istri saya dia declare. Dan ini saudara-saudara kita juga mencoba untuk mempersiapkan segala sesuatu, kadang-kadang kesulitan, dananya ada tetapi supply-nya nggak ada, tetapi begitu istri saya declare pasti ada dananya, pasti ada supply-nya. Dan kita melihat kuasa declaration daripada orang-orang pada saat orang itu mengurus supply, tahu-tahu dengan jumlah yang terbatas, tahu-tahu bisa ada yang mensupply. Sungguh Tuhan yang memultiplikasikan dengan luar biasa. Yes, Jesus still works a miracle today. Dan bukan hanya itu saja, dia mempunyai kuasa untuk menyelamatkan saudara-saudara. Sama seperti yang kita lihat bersama-sama pada awal dari khotbah saya ini, saudara telah melihat tema daripada gereja kita, yaitu The Year of Declaring and Seeing Good. Tahun ini saudara-saudara, kita juga boleh mengalami Paskah di rumah kita masing-masing. #Paskah di rumah. Saudara, seperti pada zaman Israel pada waktu mereka keluar dari Mesir,
Paskah sebelum mereka keluar dari Mesir, tulah yang ke-10 Paskah yang pertama yaitu mereka mengadakan makan bersama di rumah masing-masing. Bukankah hal ini seperti apa yang kita alami? Mari kita buka bersama-sama di kitab Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-22 sampai ke-23. Dikatakan demikian. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahinya. Jadi bagaimana saudara-saudara orang Israel harus memerciki pintu pada ambang atas dan pada kedua tiang pintunya itu, yaitu dia membubuhinya, mengaplikasikan dengan hisop. Saudara-saudara nanti akan bisa melihat di dalam ilustrasi di slide yang ada, yaitu orang Israel, dia mengambil sebuah kontainer dan ini kalau ada darah berarti ada hewan yang harus dibunuh. Ada korban, saudara-saudara. Ini menggambarkan tentang Tuhan Yesus. Dan ini semuanya, ini dioleskan di tiang pintu. Ambang atas dan kedua tiang pintu. Kalau saudara lihat tandanya, di ambang atas tiang pintu, itu adalah tanda salib. Itu adalah tanda di mana Kristus telah berkorban, darahnya tercurah, untuk bisa melindungi, memberikan perlindungan daripada tulah itu sendiri. Kalau saudara bayangkan, tulah itu sekarang ini kalau kita lihat di luar yang apa yang kita alami sehingga kita harus ada di rumah masing-masing, yaitu kita merasakan bahwa di luar ini kelihatannya seolah-olah bahwa virus ini ada di mana-mana saudara-saudara. Seolah-olah kematian itu seolah-olah sedang menjalani setiap rumah demi rumah. Seakan-akan di luar sana itu adalah hal yang berbahaya, ada malaikat yang sedang berjalan yang seolah-olah melewati rumah demi rumah. Tetapi saudara-saudara, saya ingin bahas bahwa kita orang Israel itu mengoleskan darahnya itu dengan hisop. Kalau saudara tahu, saya pernah jelaskan waktu dahulu, bahwa hisop itu adalah tanaman yang disebut juga menurut rabi-rabi orang Yahudi, yaitu seperti wild oregano. Oregano itu bumbu-bumbuan ya, seperti wild oregano. Kalau saudara lihat di ilustrasinya, itu warnanya itu seperti ungu begitu ya, tumbuh-tumbuhan itu. Dan ini adalah tumbuh-tumbuhan yang liar, yang tumbuhnya di daerah Timur Tengah. Di daerah Mesir ada, di daerah Israel ada, dan ini tumbuhan yang sangat kecil. Nah, bukan hanya itu saja, tanaman hisop ini juga mempunyai sifat antibakteri, saudara. Ini sangat menarik sekali, antibakteri. Ini adalah mempunyai tanaman yang mempunyai medicinal quality. Jadi ada seperti bisa memprotek terhadap kuman dan sebagaimana macamnya. Tetapi saudara, mengapa harus digunakan tanaman yang terkecil untuk mengaplikasikan darah? Karena tanaman ini sangat kecil saudara. Bisa aja menggunakan daun misalnya gitu, daun pisang gitu atau apa, atau daun-daun yang lain kan jauh lebih besar, lebih cepat kan untuk mengaplikasikannya. Tetapi dia gunakan tanaman yang terkecil. Saudara kalau mengingat apa kira-kira anggota tubuh yang paling kecil saudara? Betul. Lidah kita. Menurut Alkitab, lidah kita adalah anggota tubuh yang kecil. Mari kita buka bersama-sama di Yakobus 3 ayat yang ke-5. Dikatakan demikian. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Di dalam bahasa Message dikatakan, a word out of your mouth, perkataan yang keluar dari mulutmu, may seem of no account, kelihatannya kayaknya nggak ada artinya begitu. But it can accomplish nearly anything or destroy it. Ini luar biasa saudara. Karena apa?
Dikatakan it can accomplish nearly anything, tapi juga bisa destroy. It only takes a spark. Dikatakan it only takes a spark. Remember to set off a forest fire. Hutan yang kecil, hutan yang besar itu bisa terbakar hanya karena percikan api yang kecil. Begitu luar biasanya the destructive power, atau begitu luar biasanya impact daripada lidah kita ini. Jadi, saudara-saudara, hubungannya apa? Hisop dengan lidah. Yaitu pada saat kita mengaplikasikan darah itu, kita juga mengucapkan, karena pada saat yang bersama mulut yang kita pakai untuk bisa mengecap makanan yang enak. Mulut yang kita pakai bisa kita pakai untuk memuji Tuhan. Pada saat yang bersamaan mulut yang sama kita bisa pakai untuk gosip akan hal-hal yang gak benar. Ataupun kita discourage akan hal-hal yang benar. Mungkin kalau sekarang kita gak banyak ngobrol, tapi kita kebanyakan apa? Lewat WhatsApp. Saudara, itu adalah suatu bentuk pernyataan, itu suatu bentuk perkataan. Karena mau gak mau, saudara, pasti gak mungkin saudara gak ngomong sama sekali kan. Saudara pasti ngomong sesuatu. Dan ini akan efek kepada emosi saudara. Ini akan efek kepada apa yang saudara pikirkan. Coba saudara pikirkan pada saat saudara merasa takut, pada saat saudara merasa khawatir, itu pada saat itu apa yang saudara ngomong. Itu akan mencerminkan saudara, mencerminkan apa? Mencerminkan bahwa apa yang keluar dari mulut itu berasal dari apa yang engkau percayai. Dan saudara, pada saat mulut kita dikatakan dengan hisop, itu darah itu diaplikasikan, dipercikkan, yaitu kita mengaplikasikan, memperkatakan pekerjaan Tuhan Yesus yang telah selesai di atas kayu salib. Memperkatakan bahwa Tuhan Yesus telah membayar segala sakit penyakit ini. Bahkan COVID-19 ini. Tidak ada satupun sakit penyakit yang tidak dibayar oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dengan jalan dia menebus dengan darahnya sendiri. Saudara, hal ini adalah hal yang luar biasa sekali. Di mana dengan hisop, dengan lidah kita bisa memperkatakan kabar yang baik. Dengan hisop kita bisa memberkati, Tuhan tutup bungkus rumahku dengan darah ini. Tuhan tutup bungkus kehidupanku, kemanapun aku berjalan. Karena kita gak mungkin diam di rumah saja, kadang-kadang kita harus pergi keluar. Dan kadang-kadang kita takut. Tetapi saudara-saudara, saudara bisa membawa hisop, yaitu lidah itu, untuk berkata, mengucap syukur bahwa kita tetap dilindungi karena pekerjaan Tuhan yang telah selesai di atas kayu salib. Bukankah hal ini selaras dengan tema kita? Tema daripada GBC tahun ini yaitu the year of declaring and seeing good. Karena apa? Tuhan berkata dengan darah itu bukan karena perbuatan kita, bukan karena apa yang kita telah alami, tetapi karena ada darah maka malaikat itu melewati. Amin. Orang yang ada di Israel pada zaman itu, berapa banyak dari mereka yang berdosa? Saya mau tanya. Berapa banyak di antara mereka yang melakukan hal yang gak benar? Bahkan mereka juga mungkin saat itu mungkin ada yang ketakutan di dalam. Saudara bisa bayangkan, mungkin karena takut mereka itu melakukan sesuatu yang gak benar, mereka mungkin menutup jendela mereka. Padahal Tuhan tidak bilang tutuplah jendela. Mereka takut, tahu-tahu pada saat mereka keluar mereka hanya mendengar tangisan daripada anak-anak, tangisan daripada orang tua yang kehilangan anak sulungnya. Mereka mendengar dan mereka takut mungkin di dalam ketakutan. Padahal Tuhan hanya bilang kalau mereka membubuhkan darah itu pada tiang itu, maka malaikat pembunuh itu akan melewati. Bukan tergantung kepada apa yang mereka perbuat. Bukan tergantung daripada apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka perkatakan. Bagaimana latar belakang mereka. Apa yang mereka rasakan. Beberapa mengucap syukur bahwa ada darah itu. Beberapa di antara mereka juga ketakutan. Mereka gak bisa mengucap syukur. Mereka worry. Sama seperti kita semua. Beberapa di antara kita di rumah mungkin merasa takut. Beberapa kita di rumah juga mungkin merasa, ada yang merasa mengucap syukur juga. Karena apa? Tuhan telah bilang bahwa darahnya itu saja yang memprotek kita. Bukan apa yang kita lakukan. Jadi saudara bisa melihat hal ini.
bahwa oleh karena pekerjaan Tuhan Yesus yang telah selesai di atas kayu salib, malaikat pembunuh itu lewat, saudara-saudara. Amin. Mari kita teruskan. Di kitab Keluaran pasal yang ke-12 ayat ke-24 dan 27 lanjutan daripada ini, yaitu dikatakan, kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, ayat yang ke-26, apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Oleh sebab itu, bangsa Israel semenjak zaman itu mereka merayakan Seder Meal atau makan pada saat Minggu Paskah. Mereka makan, mereka sambil bernyanyi, mereka mengucap syukur, mereka storytelling, saudara. Mereka bercerita. Mereka itu menceritakan apa? Mereka bercerita mengenai bagaimana. Karena anak-anak mereka pada saat itu akan bertanya, Papa, Mama, mengapa kok kita makan makanan ini? Mengapa kita harus makan makanan ini? Mengapa kita makan bersama-sama di rumah? Dan mereka menceritakan bagaimana Tuhan telah melewatkan tulah ini dari mereka. Saudara, kita mungkin saat ini, mungkin ya saudara, kita saat ini mungkin diam di rumah kita masing-masing. Kita saat ini mungkin ada yang anak-anaknya bertanya kepada kita, kenapa sih kita harus ada di rumah masing-masing? Oh iya, karena di luar ada virus, di luar ada sedang terjadi, di luar itu bahaya sekali, gampang menular. Atau kita bisa berkata kepada mereka, bahwa anakku, kita ada di rumah ini, kita bersama-sama. Ya, di luar memang ada virus, tetapi Tuhan telah melepaskan kita dari virus itu. Tuhan yang melindungi karena apa? Ada darah yang memproteksi kita. Dan Tuhan yang membawa kita keluar daripada wabah virus ini. Saudara bisa ceritakan itu kepada anak-anak saudara. Dan saudara, orang-orang di Israel pada mulai dari Rabu sore ini, yaitu pada saat ini kita sudah melewati mungkin pertengahan, tetapi pada Rabu sore kemarin, ya, pada mulai dari tanggal 8 April, mulai dari tanggal 8 April sore sampai hari Kamis minggu depan, yaitu pada hari Kamis sore tanggal 16 April, ini adalah Passover Week. Jadi pada 2 hari pertama mereka akan makan Seder Meal di rumah mereka masing-masing. Seder itu seperti order begitu ya, seperti aturan. Nah, ini kebetulan kejadiannya memang mirip dengan apa yang sedang kita alami, tetapi saat ini kita tidak lagi memakai darah di pintu-pintu kita. Karena apa? Tuhan Yesus, domba Paskah itu sudah mati sekali dan darahnya tercurah bagi kita sekali untuk selama-lamanya di atas kayu salib untuk kita semua. Sekarang kita hanya cukup percaya dan mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah yang hidup dan dia turun ke dunia dan dia menebus kita dari tulah tersebut. Nah, tetapi saudara, bukan hanya itu saja, orang Israel di seluruh dunia ini adalah Paskah mungkin setelah 3.500 tahun, di mana seluruh orang Jewish di seluruh dunia, orang Yahudi seluruh dunia merayakan Paskah di rumah mereka masing-masing. Ada hal yang signifikan akan hal ini. Ini ada hal yang luar biasa, tidak pernah terjadi dalam sejarah sebelumnya. Bagaimana Tuhan bisa membawa seluruh manusia, umat manusia untuk boleh berada di rumah masing-masing. Bukankah hal ini seperti kejadian 3.500 tahun yang lalu? The Passover. Tetapi saudara, apakah Tuhan Yesus hanya membayar dengan darahnya supaya Tuhan Yesus itu harus membayar dengan darahnya supaya hanya dilewatkan dari tulah. Dengan kata lain, kita hanya lewat dari neraka gitu saja. Disinilah sebenarnya kunci daripada kehidupan seorang yang percaya. Bahwa dia mati untuk menebus kita dan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan kita. Tetapi saudara, pada hari ini, pada hari Minggu, yaitu hari yang ketiga, dia bangkit saudara. Dia bangkit untuk membuktikan bahwa maut telah dikalahkan. Dosa tidak ada kuasanya lagi atas kita. Saudara coba perhatikan
apa yang kira-kira dialami oleh gereja mula-mula. Kita baca bersama-sama. Ini kalau saudara nanti bisa melihat juga apa yang dialami oleh orang-orang Yahudi. Mereka makan bersama-sama, tetapi saudara di Kisah Para Rasul 4 ayat 33 dikatakan demikian. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul, di sana kuasa yang besar, itu bahasanya adalah mega, besar itu mega. Kuasa di sana dunamis. Bahasa aslinya, bahasa Gerikanya, memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Kasih karunia di sana karis, yang melimpah-limpah bahasanya mega juga. Jadi dikatakan bahasa Inggrisnya begini. And with great power, the apostle give witness to the resurrection of the Lord Jesus. And great grace was upon them all. Saudara perhatikan, great grace, di mana ada mega grace, ada mega kasih karunia yang besar, mega. Di situ ada great power. Ada bahasa pepatah, where there is great power, there is great responsibility. Itu mungkin saudara mengenalnya dari Spider-Man. Tetapi saudara, saya harus katakan menurut firman Tuhan, wherever there is great power, there is a great grace. Di mana ada mega power. Saudara, mega di sana besar, sama kata-kata yang dipakai. Power di sana itu adalah dunamis, dan dunamis adalah kuasa mujizat. Gimana bisa mengalami kuasa mujizat? Pada saat berita tentang kasih karunia itu berlimpah-limpah secara mega. Apa yang harus diberitakan? Pada hari ini kita memberitakan, menyaksikan bahwa Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang bangkit kembali dari kematian. Tidak ada maut yang dapat mengalahkan. Tuhan Yesus bangkit dari maut. Saudara, di mana ada kasih karunia yang berlimpah-limpah, disitulah the power of God is mega, is big, saudara. Seperti kita tahu, mungkin ya, pada saat di mana Rasul Paulus pada saat memberitakan tentang firman kabar baik ini, orang-orang mulai mendengarkan, dan kuasa yang besar, kuasa mujizat pun terjadi. Tapi saudara perhatikan, apakah hal ini sedang terjadi pada saat orang-orang Kristen itu dalam keadaan makmur, dalam keadaan enak semuanya, atau sebenarnya mereka dalam keadaan tertindas waktu itu? Ini saudara terjadinya setelah Pentakosta, di mana orang Kristen, di mana rasul-rasul dan orang-orang yang pernah melihat akan kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus mendapat tekanan. Mereka lagi dikejar-kejar sama pemerintah Romawi. Mereka sedang mengalami tekanan yang besar. Mereka sedang mengalami stres yang besar. Tetapi mengapa seolah-olah di firman Tuhan dikatakan, disitulah kasih karunia yang berlimpah-limpah itu ada, justru pada saat mereka mengalami tekanan, mereka mengalami mega power. Kenapa? Pada saat mereka menyaksikan kebangkitan Kristus, di situ terletak kuasa yang besar itu. Jadi sebenarnya saudara-saudara, orang yang sedang mengalami hal ini, yang di dalam kisah perjanjian baru ini, kisah para rasul ini, orang zaman itu mengalami tekanan. Sama seperti kita sedang mengalami ancaman di luar ini, mengalami tekanan. Nggak boleh keluar rumah, kita harus rasanya seperti seolah-olah kita mau keluar rumah itu ketakutan, kemana-mana mengalami tekanan, nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan saudara-saudara, pada saat mereka gereja mula-mula itu ada, mereka itu mendapat ancaman. Mereka itu banyak yang gak suka sama mereka. Dianggap mereka itu adalah pengikut Yesus. Dianggap mereka itu adalah pemberontak, saudara-saudara. Dan hal ini, karena apa? Yesus bangkit, kuburnya kosong. Pada saat itu kalau dilihat di konteksnya, di Kisah Para Rasul 4, di mana Petrus dan Yohanes itu, mereka saat itu bukan khotbah enak-enak. Mereka itu diadili di depan banyak orang. Mereka itu diadili karena mereka telah bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan mereka percaya akan ajarannya dan mereka melihat, mereka memberikan kesaksian tentang Tuhan Yesus bangkit. Malah diberitakan tentang Tuhan Yesus, malah mereka diadili. Tapi justru mereka semakin bold, saudara-saudara. Mereka gak mengurangi, bahkan mereka gak takutan bahkan. Tetapi mereka justru semakin bold.
Saudara, di masa di mana orang Kristen ditekan, di masa di mana kita orang-orang percaya ditekan, justru disitulah kabar baik tersebar dengan luar biasa. Kita merasa seolah-olah kita diadili, seolah-olah kita ini mengalami tekanan, tetapi justru disitulah kabar baik semakin banyak yang mendengarkan, saudara. Jadi apa yang kira-kira gereja lakukan? Bukan hanya berdoa saja, mujizat yang terjadi bukan hanya hal-hal yang bombastis. Kalau saudara pelajari di Kisah Para Rasul 4, di konteks daripada Kisah Para Rasul 4, itu bahasanya itu ya, judul perikopnya adalah sharing all things. Saudara bayangkan, mujizat yang terbesar adalah bahwa orang-orang percaya, mereka tidak lagi memperhatikan kepentingan diri mereka sendiri lagi. Mereka bahkan mau berkorban, menyisihkan bagian dari mereka, kelebihan apa yang mereka punyai, dan mereka sharing, saudara-saudara. The greatest power is the greatest love. Love is so much power. Mereka share apa yang mereka miliki satu dengan yang lain. Saudara-saudara, orang yang ada kekurangan, mereka ditanyain, apakah kamu sedang kekurangan saat ini? Apakah kamu sedang mengalami hal-hal yang gak baik? Orang-orang percaya mengumpulkan kekayaan mereka dan mereka memberikan. Bukankah itu mega power? That's the power of a believer. Amin, saudara-saudara. Bukan hanya itu, mereka bisa saling mendoakan, menguatkan, menyembuhkan. Sekarang kita semuanya meeting lewat Zoom, lewat Google Hangout. Kita bisa WhatsApp call karena kita tidak bisa bertemu. Tetapi justru di tengah-tengah tekanan, justru di tengah-tengah wabah, justru orang-orang percaya semakin mereka bisa membantu teman-teman satu dengan yang lainnya. Saudara, sebab itulah Rasul Paulus bisa berkata di 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Dikatakan demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas, bukan kekuatan saudara, kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dikatakan, and he said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore most gladly I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Saudara mungkin pernah belajar ya saudara. Saudara pernah belajar ilmu pengetahuan alam? Pasti saudara pernah belajar ya. Dari dulu saudara tahu kalau positif ditambah positif, positif bertemu dengan positif apa hasilnya? Nothing. Bertolak belakang saudara. Negatif dengan negatif hasilnya nol juga. Tetapi positif ditambah negatif, boom, ada kuasa yang besar. Positif dan negatif. Bahasa Amplified saya akan bacakan saudara. But he said to me, my grace, my favor, and my loving kindness and mercy is enough for you. Enough for you di sana, sufficient against any danger, and enables you to bear the trouble manfully. Wow. Justru kasih karunia itu memampukan kita untuk menghadapi segala macam bahaya, saudara. For my strength and power are made perfect, fulfilled and completed, and show themselves most effective in your weakness. Paling efektif itu justru di tengah-tengah weakness, tengah-tengah kelemahan. Therefore I will all the more gladly glory in my weaknesses and infirmities, that the strength and power of Christ, the Messiah, may rest, yes, may pitch a tent over and dwell upon me. Saudara, problemnya saat ini bukan masalahnya dikasih karunia-Nya Tuhan yang besar ini. Tetapi kasih karunia Tuhan positif. Kita harusnya sangat negatif supaya bisa terjadi kuasa yang besar. Justru kita berusaha menjadi positif. Kita berusaha menjadi sok kuat. Kita bisa berusaha mendapatkan kasih karunia yang besar ini. Kita tetap berusaha mendapatkan positive power.
have a lot of power. Malah kayaknya seolah-olah kita ini bisa mendapatkan power ini, seolah-olah kita mampu untuk mendapatkan power ini. Positif tadi kasih karunia Tuhan, kitanya positif, hasilnya apa? Zero, nol saudara-saudara. Gak ada hasilnya saudara-saudara. Nah, saat ini seluruh dunia dipaksa untuk tidak merayakan Paskah dalam perkumpulan yang besar saudara-saudara. Malah kita menjadi seperti orang Yahudi. Kita harus diam mengadakan seder meal di rumah kita masing-masing. Dalam kesederhanaan dan suasana yang justru kekeluargaan kita ini yang bersama. Di mana semua orang di seluruh dunia, termasuk yang paling berpengaruh dan berkuasa sekalipun, konglomerat apapun, tetap mengalami kelemahan. Uang, kuasa, pengaruh, derajat, latar belakang, ras, agama sudah gak ada yang penting lagi. Saudara, semuanya ingin mengalami kehidupan. Saudara baca ya di 2 Korintus 12 ayat yang ke-10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bahkan di bahasa The Passion Translation. So I'm not defeated by my weakness, but delighted. For when I feel my weakness and endure mistreatment, when I'm surrounded with troubles on every side, and face persecution because of my love for Christ, I am made yet stronger, saudara. For my weakness becomes a portal. Wow, my weakness bukan kekuatan saya, kelemahan saya. Saudara merasakan bahwa saudara juga gak punya kuasa apa-apa. My weakness becomes a portal to God's power. Disitulah saudara-saudara, justru kasih karunia bukan bekerja di tengah-tengah kelebihan. Justru malah bekerja di tengah-tengah kelemahan kita. Disitulah terletak kekuatan yang sempurna di tengah kelemahan. No wonder, gak salah Rasul Paulus berkata di Filipi 3 ayat yang 10, yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Kita gak pernah berpikir sama sekali saudara-saudara bahwa anak-anak semuanya harus belajar di rumah, bekerja dari rumah, bahkan beribadah dari rumah. Hal-hal yang belum pernah terbayangkan sebelumnya yang akan menjadi sejarah bagi anak-anak kita ini. Ya justru disinilah kasih karunia Tuhan bekerja dengan luar biasa saudara-saudara. Injil lebih mudah untuk kita beritakan. Amin. Lebih banyak orang mendengarkan, lebih banyak orang yang menerima kabar baik ini. Justru di tengah-tengah keadaan yang sangat terjepit ini, justru di tengah-tengah keadaan yang sangat-sangat luar biasa mencekam ini, kasih karunia-Nya boleh mengalir dengan deras. Banyak orang mengalami kesembuhan, bahkan banyak keluarga juga dipulihkan. Hubungan banyak dipulihkan saudara. Saudara tidak tahu berapa banyak orang telah mengalami kesembuhan. Seperti saya tadi ceritakan mengenai kesaksian. Bahkan ada beberapa saya melihat dengan mata kepala sendiri. Orang-orang yang sudah jelas banyak gejalanya, gejala COVID-19, mengalami kesembuhan demi kesembuhan saudara. Hal ini hal yang luar biasa. Ini adalah kabar baik. Justru di tengah-tengah inilah great grace ini boleh ada di tengah-tengah kita. Justru power of God boleh dialami oleh kita semua. Saudara-saudara, sebagai penutup saya ingin memberikan ayat hafalan untuk yang saudara bisa renungkan pada saat ini. Untuk minggu ini yaitu di Roma 8 ayat yang ke-11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Saudara, kita hari ini kita merayakan The Resurrection Sunday. Pada saat resurrection ini, saudara tahu roh yang sama yang membangkitkan Yesus Kristus. Roh yang sama itu juga yang menghidupkan tubuh kita. Kalau saudara mengalami ketakutan bahwa saudara nanti takut mati, ketahuilah sebenarnya saudara telah mati di dalam Kristus. Saudara telah mati di dalam dosa-dosamu. Justru saudara-saudara, roh yang sama juga telah menghidupkan rohmu. Dari tubuhmu bukan hanya roh saja, tetapi dijanjikan juga
bahwa roh yang sama yang membangkitkan Kristus, the resurrection power is the same spirit, roh yang sama yang menghidupkan, memberikan kehidupan bagi tubuh kita. Kalau saudara mungkin merasa lemah saat ini, justru pada saat saudara lemah ini, saudara bisa mengetahui bahwa disitulah terletak kasih karunia Tuhan yang besar. Disitulah terletak kesembuhanmu. Disitulah terletak di mana saudara tahu saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi justru disitulah saudara bisa berharap, Tuhan, aku gak bisa. Tuhan, aku takut. Tuhanlah yang menjadikan keberanian itu. Tuhan, aku merasa aku ini gak layak. Dialah yang melayakkanmu. Tuhan, aku ini merasa lemah. Dialah kekuatanmu, saudara-saudara. Tuhan, aku merasa depresi. Dialah obat yang mujarab itu. Dialah sukacita itu sendiri. Dia juga yang membangkitkan tubuh kita yang fana oleh rohnya. Amin. Mari saudara, kita bersama-sama pada saat ini kita ingin mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Apabila saudara kemarin pada hari Rabu, Kamis, Jumat, dan saudara merayakan Jumat Agung, kita boleh merayakan bersama-sama kematian daripada Tuhan Yesus Kristus. Dia berikan anaknya sendiri, korban penghapus dosa, untuk menghapuskan tulah ini. Saudara, saya yakin dan percaya COVID-19 pasti berlalu. Karena apa? Karena Tuhan yang menjanjikan kehidupan itu. Bukan karena kita yang kuat, saudara. Kita mungkin gak kuat, tetapi Dia telah menjanjikan kehidupan itu. Mari saudara, kita bersama-sama kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kita mau menerima roti. Kalau saudara-saudara tidak punya roti, hostia yang berwarna putih, saudara-saudara bisa ambil crackers atau apapun saja. Ini saya sebagai contoh, ini saya ambil crackers dan kita akan makan bersama-sama. Kita menerima. Saudara bayangkan saudara sedang mengalami di mana orang Israel pada saat itu berkumpul. Bersama-sama, berkeliling bersama-sama satu meja. Saudara-saudara bisa mengajak saudara-saudara, teman-teman saudara, yang ada di rumah saudara-saudara semuanya, anak, istri, semuanya, suami, bersama-sama mengambil bagian. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuhmu yang telah Engkau pecahkan bagi kami. Tubuh yang mengalami kebangkitan, tubuh yang telah dirajam tetapi juga tubuh yang mengalami kebangkitan. Pada saat kita makan roti ini, kami boleh mengalami kebangkitan daripada tubuh kami yang fana ini. Kehidupan daripada tubuh kami yang fana. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami menerima. Kami mengingat kematian-Mu di atas kayu salib. Mari kita makan bersama-sama. Saudara-saudara, mari kita ambil cawan atau perjamuan kudus. Kalau saudara nggak punya, saudara bisa mengambil grape juice atau mungkin air putih kalau memang benar-benar nggak ada. Nggak masalah saudara-saudara. Saudara ambil aja dan saudara akui bahwa ini adalah darah daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara-saudara, kita bersama-sama kita berdoa, kita menerima. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang telah dicurahkan. Darah yang membuat malaikat pemusnah itu melewati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tidak akan ditulahi. Terima kasih Tuhan Yesus, ini adalah kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Dan kami ingin minum dari darah ini. Kami minum dan kami mengucap syukur atas penebusan, kuasa penebusan yang luar biasa. Engkau sungguh mengasihi kami. Di dalam darah terdapat kehidupan. Di dalam darah kami mengalami kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kuasa darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum bersama-sama. Saudara-saudara, pada saat ini apabila engkau berada di rumahmu dan engkau mendengarkan Injil ini untuk pertama kali, dan saudara mendengarkan bahwa Tuhan Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan orang yang berdosa, bukan orang yang kuat. Kita ini
negatif saudara, bukannya positif. Tapi justru di tengah-tengah negatif itu, kasih karunia Tuhan ingin menyelamatkanmu. Saudara bisa ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini aku menyadari aku lemah. Aku tidak punya apa-apa. Pada saat ini mungkin aku takut. Tetapi Tuhan Yesus, aku hari ini mendengar akan Injil kabar baik-Mu bahwa Tuhan Yesus mau datang untuk menyelamatkan aku dari dosaku. Pada hari ini aku mau percaya kepadamu, dan pada hari ini aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, aku diangkat menjadi anak-Mu. Aku ditebus oleh darah yang kudus itu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menyucikan segala dosaku sekali untuk selama-lamanya. Darah ada di palang pintuku. Aku diselamatkan dan aku mengaku. Dengan lidah aku mengaku bahwa aku adalah anak daripada Bapa sendiri yang dikasihi. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Apabila saudara berdoa demikian dan saudara ingin menerima dan saudara telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, engkau nanti bisa melihat seri-seri khotbah yang lain yang memberitakan tentang Injil dan karya Kristus yang telah selesai di atas kayu salib, saudara. Dan apabila saudara ingin memberikan persembahan, saudara bisa memberikan persembahan di akhir ibadah ini, di akhir penutup daripada sermon ini nanti akan ada pengumuman, ada rekening di mana saudara bisa memberikan melalui transfer online saudara sebagai ucapan syukur. Saya percaya apabila engkau menabur, engkau pasti menuai saudara. Amin. Mari kita tutup ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Ada kuasa yang besar. Di mana kasih karunia ada berlimpah-limpah. Kuasa yang besar itu ada. Di mana kami boleh menyaksikan sendiri bahwa Engkau Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Engkau tidak pernah membuat malu umat-Mu. Bahkan Engkau mengangkat umat-Mu. Engkau memberikan kuasa yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kuasa kebangkitan-Mu. Thank you Lord Jesus. Mari saudara, kita angkat tangan kita terima berkat daripada Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati-Mu. Tuhan sendiri yang melindungi-Mu. Dan Tuhan sendiri Dia selalu menyinarkan wajahnya kepadamu. Dan Dia memberikan kepadamu kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Justru pada saat engkau merasa lemah, kasih karunia-Nya berlimpah-limpah dan kuasa yang besar menyertai-Mu. Dan Tuhan sendiri menghadapkan wajah-Nya, wajah yang penuh kasih itu, dan Dia memberikan kepadamu damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menerima berkat ini, katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.